Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita sama-sama lagi datang dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama menyembah Dia. Hari ini hari yang luar biasa. Saya percaya ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan atas setiap hidup kita. Sama-sama kita siapkan hati untuk menyembah Dia. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Ini hati kami yang lapar, yang haus akan Engkau. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan, bekerja di tengah-tengah kami dimanapun kami berada pagi hari ini. Terima kasih, kami mau menyembah Engkau dengan hati kami yang mengasihi Engkau. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kami datang ke hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah.
kami memuji-Mu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan hanya kepadamu. Mulut kami penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Amin. Mari setiap kita menyembah lagu. Oh, haleluya. Bawa kami dekat kepadamu lebih dan lebih lagi. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kami puji nama-Mu, kami berserah kepadamu. Hanya Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah, hanya Kau Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau. Kami bawa seluruh hidup kami dalam tangan-Mu pagi ini Tuhan. Engkaulah pemilik seluruh hidup kami Tuhan. Kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kami. Mulut kami penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan hanya kepadamu, satu-satunya Allah kami. Oh, mulutku penuh puji-pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Ini doa kami. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku
sembah, Kau ku sembah, hanya Kau Tuhan ku sembah. Oh Tuhan, dengan segenap hati hanya Engkau yang kami sembah, ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Oh Tuhan, dan Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Allah Roh Kudus, nyatakan pribadi-Mu lebih lagi di tengah-tengah kami. Biar pribadi Yesus semakin nyata atas kami dari pagi hari ini. Karena Yesus, Engkau adalah teladan bagi kami. Apapun yang sudah Engkau kerjakan ketika Engkau ada di dunia ini, biarkan kami melihatnya, memandangnya bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Engkau, segala sesuatu tidak ada yang sukar bagi Engkau. Allah Roh Kudus, kami rindu biar Engkau Allah yang akan terus berhasil atas setiap kami. Terima kasih, kami persembahkan hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kami buka telinga rohani kami untuk mendengarkan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang menanti-nantikan Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom buat kita semua, damai sejahtera Allah menyertai setiap kita. Dan pagi hari ini saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Setiap hari itu hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan, apapun keadaan kita. Dan saya percaya hari ini tidak ada satupun ketika setiap kita diberikan kesempatan untuk hidup sekali lagi, sehari lagi, saya percaya selalu ada sesuatu yang besar, sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Amin. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar, dituntun lagi dengan firman Tuhan. Saya dapatkan rema untuk pagi hari ini, memikul salib membawa kemenangan. Banyak orang yang ada di luar sana, di luar Tuhan, bahkan tidak sedikit juga ada yang sudah notabene anak-anak Tuhan yang anti dengan yang namanya pikul salib. Karena merasa bahwa pikul salib itu adalah sebuah penderitaan, pikul salib itu adalah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mungkin mengambil sesuatu yang kita inginkan dari dalam diri kita, dalam hidup kita. Tapi hari ini biarkan firman Tuhan pagi hari ini menuntun kita untuk supaya kita dibukakan lagi. Ya, kalau bagi dunia kemenangan itu sering diukur dengan kehebatan. Bagi dunia kemenangan itu diukur dari kesuksesan. Ya, seberapa banyak orang mengakui kita, ya, mengakui ada pengakuan yang kita dapatkan dari manusia. Bagi dunia seperti itu, tapi bagi Yesus kemenangan yang sejati itu bersumber dari yang namanya pikul salib. Salib yang bagi dunia itu adalah sesuatu yang tampaknya adalah sebuah kekalahan, tapi ternyata di dalam Yesus salib itu adalah kunci kemenangan kita. Jadi hari ini, pagi hari ini kita semua tidak akan ada lagi yang anti dengan yang namanya pikul salib. Tidak ada yang anti dengan yang namanya pencobaan yang datang, ya. Ada firman Tuhan katakan penderitaan yang datang. Tapi kita akan sama-sama pagi hari ini mendapatkan
sama seperti mata Tuhan, apa yang Tuhan lihat, itu juga yang kita akan lihat dari pagi hari ini. Amin. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar. Di Matius 10 ayat 38, firman Tuhan berkata seperti ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Di firman Tuhan katakan ternyata bagi Tuhan, orang-orang yang mengikut dia, kalau tidak pikul salib, itu katanya, kata firman Tuhan, tidak layak bagiku. Bagaimana kita ini bisa jadi orang-orang yang menang ketika kita pikul salib? Dengan memikul salib itu adalah kunci kemenangan kita. Bagaimana? Nah, kita tahu bersama bahwa ketika Yesus pikul salib itu bukan untuk kalah. Bagi musuh, dia melihat ketika Yesus pikul salib, ini adalah akhir kisah dari Yesus. Dia melihat ketika Yesus diludahi, Yesus disiksa, Yesus dihina. Dia musuh menganggap itu adalah akhir dari segalanya, itu adalah awal kemenangan musuh. Tapi ternyata apa yang Yesus kerjakan ketika dia pikul salib, ternyata itu adalah proses menuju kemenangan. Begitu juga dengan kita semua, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita pikul salib, ketika kita melewati pencobaan, ketika kita melewati tantangan, rintangan, ketika kita melewati masalah-masalah di dalam hidup, ternyata itu adalah salib yang dipikul. Asalkan ya kita itu jangan dengan sengaja cari masalah gitu ya, dan kita berkata kita pikul salib, kita sengaja menipu orang, atau kita sengaja berbuat yang jahat dan kita menerima konsekuensinya dan kita berkata kita pikul salib. Ya, maksudnya di sini adalah kalau kita dalam keadaan seperti itu, Tuhan itu setia. Kita cukup datang, merendahkan diri, berbalik kepada Tuhan, mengakui semuanya, ya, Dia tetap menerima kita, Dia mengasihi kita. Tapi ini kita sama-sama melihat bahwa ketika kita ini menjadi orang-orang yang terus menjaga hidup kita, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita terus menjaga hidup kita berkenan sama Tuhan, tapi pada faktanya kita melihat kehidupan kita ada banyak salib yang harus kita pikul, ada banyak tantangan yang ada di depan, ada banyak rintangan yang coba menghambat kita. Nah, kita coba perhatikan di sini sama seperti Yesus. Sebelum dia menerima kemenangan yang besar, ya, yaitu menyelamatkan setiap kita orang-orang yang dikasihinya, Yesus itu melewati yang namanya pikul salib. Bagi musuh, bagi dunia itu kekalahan. Tetapi bagi Tuhan ternyata itu adalah jalan menuju kemenangan. Seperti itu juga dengan kita. Apapun hari ini yang ada di hadapan kita, kesulitan apapun itu, coba lihat. Ketika ada hal-hal, nanti kita akan sama-sama belajar ya, dengan pikul salib kemenangan seperti apa kalau kita itu mau menjadi orang-orang yang mengikuti Yesus dan kita itu rela untuk pikul salib, kita itu mau pikul salib. Kita akan lihat kemenangan-kemenangan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Coba perhatikan bahwa segala sesuatu yang ada di depan kita, di balik salib itu ada kemuliaan. Apa yang ada di depan kita itu bukanlah fakta dari kehidupan kita, ya. Yang menjadi fakta itu adalah apa yang ada di balik setiap proses yang kita hadapi. Itu adalah fakta, itu adalah masa depan kita di dalam Tuhan, yaitu kemenangan yang besar. Amin. Bukankah tahun ini Tuhan memberikan visi di gereja kita melalui pemimpin kita bahwa tahun ini adalah tahun kemenangan. Amin. Tahun ini adalah tahun kemenangan dan berkat bangsa-bangsa, berkat internasional. Nah, saya percaya juga itu yang akan kita alami bersama. Diawali dengan kita belajar untuk melihat pikul salib itu bukanlah sesuatu kutuk dalam hidup kita. Tapi itu ternyata adalah kunci untuk kita masuk dalam kemenangan, kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin. Amin. Nah, kita perhatikan sama-sama firman Tuhan di Matius 16. Matius 16 ayat 24, firman Tuhan berkata seperti ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Di sini dikatakan memikul salib itu dimulai dari mana? Menyangkal diri. Ya, firman Tuhan katakan siapa mau ikut aku, dia itu menyangkal diri, pikul salib. Pikul salib itu dimulai dari menyangkal diri. Karena kita gak akan bisa jadi orang-orang yang bisa pikul salib kalau kita tidak jadi orang yang belajar untuk menyangkal diri. Menyangkal diri maksudnya apa? Menyangkal diri, ya kita manusia, basicnya kita ya self-center. Ya kalau kita belum dipulihkan di dalam Tuhan, ya kita selalu tertuju kepada diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang ketika kita menyangkal diri, itu bicara tentang kita melepaskan ego kita. Itu tidak mudah. Banyak hal yang kita harus lewati itu memang secara daging, yes, tidak mudah, sangat tidak mudah ya bagi daging. Tapi bagi Tuhan, kalau Tuhan berfirman, dia tidak pernah memerintahkan kita, menyuruh kita sesuatu yang tidak bisa dilakukan bersama dengan dia. Melepaskan ego kita, melepaskan keinginan pribadi kita, ambisi-ambisi kita. Ya, itu bicara tentang menyangkal diri. Ada waktu-waktu di mana mungkin kita itu punya apa ya? Punya kesempatan untuk marah gitu ya, punya alasan. Punya alasan untuk marah, punya alasan untuk kita mungkin berbuat jahat kepada orang lain karena mungkin kita melihat orang itu sudah merugikan kita, ya. Dan ketika kita mau menyangkal diri itu bicara tentang ketika kita punya kesempatan untuk balas, ketika kita punya kesempatan untuk marah, ketika kita punya kesempatan juga untuk berbuat jahat, tapi kita ambil waktu itu justru untuk kita mendoakan, untuk kita melepaskan berkat, itu menyangkal diri, menyangkal daging kita. Dagingnya mau berontak. Tapi kita menyangkal diri kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Setiap kita punya keinginan-keinginan ya, masing-masing dari kita punya berbagai macam keinginan. Dan ketika itu bukan sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita belajar untuk melepaskan keinginan pribadi kita, melepaskan apa yang menjadi rela, menyerahkan apa yang menjadi kehendak pribadi kita, itu namanya menyangkal diri. Karena kita nggak, di poin yang pertama, apa yang bisa kita lihat? Ya, pikul salib itu bisa bawa apa? Memikul salib yang pertama itu membawa kita menang atas diri sendiri. Kita nggak bisa mau memenangkan, kita menang apa yang ada di luar sana, kalau ternyata kita itu sendiri tidak bisa menang dengan diri kita sendiri. Entah itu misalkan kita sudah berkomitmen nih di awal tahun untuk punya saat teduh pribadi dengan Tuhan yang konsisten, ya. Punya komitmen yang seperti itu, dan ketika kita mungkin mulai melewatinya, mungkin berapa hari masih begitu on fire, hari-hari kemudian minggu-minggu berikutnya mungkin mulai kendor, mulai rasa malas itu lebih datang menguasai gitu ya, pengen tidur lebih lama, lebih pengen gitu ya. Tapi ketika kita aku mau latih dagingku, aku mau latih rohku, aku mau punya jam-jam doa yang teratur, yang konsisten, dan kita menyangkal daging kita, memang pengen tidur, tapi aku pengen untuk cari Tuhan. Sekalipun mungkin ya kita harus berjuang, ngantuk-ngantuk gitu ya. Waktu baca Alkitab mungkin, waktu mau menyembah bahasa roh mungkin sempat hilang gitu. Karena mungkin ngantuk, it's okay. Tapi kita tetap berusaha, kita melawan, kita menjadi orang yang menyangkal diri kita. Memang segala sesuatu kalau di awal mulai itu memang butuh perjuangan yang lebih keras. Tapi kalau sudah terbiasa, kita akan terbiasa, ya akan lebih mudah, apalagi bersama dengan Tuhan. Ya, yang pertama itu memikul salib membawa kita menang atas diri kita. Kita tidak akan jadi orang yang terikat. Kita akan menjadi orang yang punya kebebasan di dalam Tuhan. Ketika kita itu menjadi orang yang menyangkal diri. Saya percaya setiap kita punya prosesnya masing-masing. Ada hal-hal di dalam diri kita itu bisa punya, mungkin punya kuasa dalam artian ya, atas orang-orang gitu ya, untuk kita perlakukan seperti apa. Mungkin kita punya akses untuk lakukan itu, tapi kita belajar untuk melihat,
Aku ini anak Tuhan, aku tidak boleh memperlakukan orang lain itu seperti itu. Kita menyangkal diri kita, keegoan kita itu coba mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi karena kita ini mau jadi orang yang menang bersama dengan Tuhan, pikul salib. Ya. Nah, jadi poin yang pertama, memikul salib membawa kita menang atas diri sendiri. Yang kedua, di firman Tuhan Yakobus 1 ayat 2. Di situ firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di ayat ini dibilang jatuh dalam berbagai pencobaan atau ada dalam penderitaan. Di sini dibilang disuruh berbahagia. Berbahagialah. Karena kenapa? Kenapa firman Tuhan berkata kepada kita ketika kita ada dalam pencobaan itu berbahagia? Karena ketika kita ada dalam pencobaan itu adalah proses kita untuk menuju kemenangan. Karena kalau tidak ada, siapa sih yang akan berkata aku menang? Tapi dia tidak pernah melewati yang namanya ujian, dia tidak pernah melewati yang namanya peperangan. Menang dari apa? Gitu ya. Jadi untuk kita menang memang ada proses yang harus kita lewati. Sehingga kita belajar untuk melihat seperti ini. Ketika ada pencobaan datang, masalah datang, ketika ada proses datang, lihatlah itu sebagai kesempatan untuk kita itu bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jangan justru mata kita pakai untuk melihat hal-hal yang sulit. Ya, hal-hal yang mungkin bagi kita itu tidak mengenakan, itu yang menjadi fokus kita. Nah, ketika kita menjadikan itu jadi fokus kita akan menjadi orang yang tidak akan tahan uji. Nah, poin yang kedua ini, ketika kita memikul salib ini akan membuat kita ini menjadi orang-orang yang tahan uji. Kita ini akan menjadi orang-orang yang menang atas pencobaan. Ya, jadi Tuhan memakai proses. Tuhan memakai setiap keadaan-keadaan sulit yang saat ini sedang kita hadapi itu sebenarnya sedang membentuk karakter kita. Apakah itu karakter untuk jadi seorang yang sabar? Apakah karakter untuk menjadikan kita seorang yang rendah hati? Atau apapun, karena Tuhan yang kenal kita sehingga Dia tahu proses apa yang cocok untuk kita. Ya, yang pas buat kita untuk menjadikan kita apa? Untuk menjadikan kita indah. Untuk menjadikan kita ini ketika proses itu datang untuk menjadikan kita ini orang yang kuat. Supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang mudah goyah. Kita tidak akan jadi orang yang mudah putus asa. Karena siapa yang bisa menjanjikan hidup itu aman terus gitu ya? Akan ada proses ya. Atas setiap orang yang ada di muka bumi ini akan ada proses, akan ada hujan, akan ada panas, ya, akan proses silih berganti terjadi. Nah, sehingga ketika Tuhan memberikan kita kesempatan ada di situasi-situasi seperti ini, belajarlah untuk melihat bahwa ini sesuatu yang akan membawa kita menjadi seorang yang lebih kuat. Ini akan menjadikan kita bukan anak-anak gampangan, amin. Ya, sehingga kita ini sekalipun gunung beranjak kata firman Tuhan ya, bukit bergoyang, kita ini akan sekalipun masalah datang silih berganti, kita tidak akan menjadi orang yang stres. Kita tidak akan menjadi orang yang putus asa, kehilangan pengharapan. Tapi kita akan terus tetap menemukan alasan untuk kita bersyukur. Menemukan alasan untuk kita bersuka cita. Amin, amin. Ya, sehingga Tuhan sama seperti Tuhan berkata sama Abraham, oleh karena kepercayaan Abraham itu, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan ketika Tuhan melihat sukacita yang ada di dalam diri kita sebagai pengharapan kita sama Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai kebenaran atas setiap kita. Amin, amin. Nah, selanjutnya di ayat yang Yakobus 1 ayat 12 di poin yang ketiga. Jadi poin yang kedua tadi, memikul salib membuat kita ini menjadi orang yang tahan uji. Ya. Dan yang ketiga di ayat Yakobus 1 ayat 12, Yakobus 1 ayat 12, di situ firman Tuhan berkata begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab
apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ya, di sini dikatakan berbahagia. Ya, ketika kita didapati tahan uji, apa yang kita terima dari setiap proses salib yang dipikul, kemenangan terbesar dari kita pikul salib itu adalah kita menerima mahkota yang kekal. Amin. Mahkota kemuliaan. Ya, ketika coba perhatikan, saya percaya setiap kita juga yang di dalam Tuhan, ya ada proses-proses yang kita lewati. Coba perhatikan, di waktu dimana kita bisa melewati proses itu dengan hati yang benar, dengan respon yang benar, kita pikul salib sekalipun itu tidak enak bagi daging, tapi tetap kita lakukan. Apa yang kita terima? Yang kita terima itu mungkin masalahnya belum selesai, tapi coba perhatikan. Di setiap proses itu apa yang terjadi? Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu adalah kemenangan yang besar bagi saya. Mahkota kemuliaan salah satunya adalah ketika kita masih hidup di dunia ini, damai sejahtera. Itu adalah sesuatu yang besar. Karena damai sejahtera itu tidak bisa dibeli oleh apapun, tidak bisa digantikan dengan apapun. Orang-orang yang memikul salib, merekalah yang akan menerima mahkota kemuliaan itu. Jadi poin yang ketiga, mahkota kemuliaan hanya bagi mereka yang memikul salib. Ada damai sejahtera Allah yang melampaui, kata firman Tuhan, damai sejahtera itu yang melampaui segala akal dan pikiran. Itu yang akan kita terima, itu yang akan kita dapatkan. Amin. Selain ketika kita kembali ke Bapa dan Tuhan melihat, hai engkau hambaku yang baik dan setia. Ya, karena Tuhan melihat bagaimana cara kita hidup. Firman Tuhan di awal tadi dikatakan, siapa yang tidak pikul salib, dia tidak layak untuk aku. Dan Tuhan ketika di surga melihat, hai anakku, engkau pikul salib. Ketika engkau ada di dunia, engkau melakukan apa yang menjadi bagianmu. Dan itu yang akan menjadi sukacita besar bagi kita di dalam kekekalan nanti. Tapi waktu kita di dunia ini, mahkotanya itu apa? Damai sejahtera. Coba kita perhatikan hari ini, bagian kita adalah menjaga hati kita tetap damai sejahtera. Tidak ada orang yang pikul salib, sekalipun ada masalah, hatinya itu penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kemarahan. Orang yang pikul salib, di dalam hatinya itu hanya ada damai sejahtera. Amin, amin. Ya, kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini, apa yang kita terima hari ini. Coba kita perhatikan ketika ada proses yang adalah salib yang harus kita pikul. Apa yang kita lakukan? Apakah kita belajar untuk menang dengan menyangkal diri? Apakah kita menjadi orang-orang yang belajar untuk melihat sama seperti Tuhan melihat setiap proses itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang tahan uji? Dan apakah hari ini, coba perhatikan, sebagai tanda sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang rela untuk pikul salib, ada damai sejahtera di hati. Hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Amin, amin. Kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini. Kita nyanyikan satu pujian dan biar lagu ini menjadi perenungan kita juga. Kita merenungkan apa yang kita dengar dari firman ini. Kami datang dengan hati kami yang menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Segenap hati dan jiwaku, amin, rindukan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu, mengasihi-Mu seumur hidupku. Selamanya tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu.
tersisa bagi dunia. Hatiku milik-Mu. Sekali lagi dari awal sama-sama kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, segenap hati dan jiwaku, rindukan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu, mengasihi-Mu seumur hidupku, selamanya. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi lebih lagi dunia. katakan tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu. Amin. Tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Hatiku milik-Mu. Biar lagu ini sungguh-sungguh menjadi doa kami ya Tuhan, agar tiada tempat yang lebih indah selain hadirat-Mu. Dan kami berkata juga ya Tuhan, hati kami ini adalah milik-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja atas setiap hati umat-Mu ya Tuhan. Dan bagi Anda saat ini ketika Engkau mendengarkan firman ini, ada sesuatu yang Roh Kudus usik di hatimu. Ada hal-hal yang masih engkau pertahankan hari ini. Engkau masih belum siap untuk menyangkal diri. Engkau lebih ingin untuk memuaskan apa yang menjadi keinginanmu, egomu. Dan hari ini Roh Kudus menjamah hatimu, membukakan matamu, bahwa ketika engkau belajar untuk menyangkal diri, engkau sedang pikul salib. Dan firman Tuhan berkata engkau layak. Engkau memikul salib mengikut Yesus. Engkau layak bagiku kata Tuhan. Dan kemenangan itu adalah bagianmu. Hari ini biarkan bukan diri kita sendiri yang menghambat Tuhan untuk memberikan kemenangan dalam hidup kita. Oleh karena kita tidak belajar untuk menjadi orang-orang yang pertama-tama menang atas diri sendiri terlebih dahulu. Banyak hal yang ada di dalam hati kita perlu dibereskan. Banyak hal yang perlu dimatikan, diganti. Dan biar hari ini engkau akan menerima kemenangan itu dari Tuhan. Dia yang akan memampukan engkau. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan yang datang dari Roh Kudus. Kalau engkau tahu bahwa engkau adalah orang yang saat ini Roh Kudus sedang mengusik hatimu, ada hal-hal yang engkau tidak pernah menang, ada area-area tertentu. Dan hari ini engkau mau berkata cukup Tuhan, di tahun yang baru ini, di 2025 ini, aku mau jadi orang yang berbeda. Aku mau menang. Kau bisa letakkan tanganmu di dadamu,
hatimu, matamu tertuju kepada Tuhan. Dan kalau hari ini ada di antara Anda yang menganggap bahwa setiap pencobaan, masalah itu sebagai sesuatu hukuman dari Tuhan, bahkan engkau berpikir itu adalah kutuk di dalam hidupmu, belajarlah untuk melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Bukan Tuhan tidak mengasihimu, bukan Tuhan tidak memperhatikanmu, tapi Dia hanya butuh untuk engkau melihat bahwa setiap masalah itu adalah proses untuk menuju kemenangan. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa. Mungkin jarak untuk Anda masuk dalam kemenangan itu adalah rasa putus asa Anda itu. Mulai hari ini terima kembali pengharapan dari Tuhan, sehingga salib yang engkau pikul itu akan membawa engkau menjadi seorang yang tahan uji. Engkau akan menang dengan semua pencobaan. Engkau bukan seorang anak gampangan. Engkau orang yang kuat di dalam Tuhan. Engkau orang yang ditentukan menang oleh Tuhan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan satu hal lagi, ketika engkau pikul salib, jangan perhatikan masalahmu belum selesai. Tantanganmu kok bertambah lagi. Jangan teralihkan dengan semua itu. Cukup engkau cek hatimu saat ini. Apakah ada damai sejahtera? Damai sejahtera itu bukan bicara tentang tidak ada masalah. Damai sejahtera itu bicara tentang penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Asalkan ada damai sejahtera yang kau rasakan dalam hatimu saat ini, Anda adalah orang yang menang. Sekalipun masalahmu belum selesai, Anda adalah orang yang menang. Karena ketika ada penyertaan Tuhan di dalam hidupmu, itu lebih dari segalanya. Itu lebih dari berkat apapun. Damai sejahtera, penyertaan Allah ada atas hidupmu. Terimalah dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Katakan tiada yang lebih indah. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu. Tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hati kami ya Tuhan. Penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Yes, amin. Agar tiada tempat yang tersisa bagi sekali dunia. Lagi berseru, tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu. Tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, penuhi jiwaku. Agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia ini Tuhan. Bagi dunia, hatiku milik-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang besar Engkau kerjakan di setiap hati kami, umat-Mu. Kami terima kemenangan yang Engkau sudah siapkan memang menjadi bagian kami. Kami terima hati yang baru, roh kami yang dipulihkan, disegarkan, jiwa kami yang diubahkan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah semua berkat yang terbaik yang datang dari Tuhan. Semua berkat yang mulia yang dari Bapa di surga mengikuti sepanjang hidupmu. Dan oleh karena engkau orang yang mengandalkan Tuhan, apapun yang disentuh oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima semua berkat yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di doa pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.